Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yayang. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah video yang mungkin bisa juga menjadi pesan untuk teman-teman semua bahwa sebenarnya hidup ini indah kok. Tinggal bagaimana kita mencermatinya dan bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya paham, saya paham mungkin ada banyak teman-teman yang merasa bisa jadi, wah hidup kok merasa susah banget, hidup kok seperti sempit, hidup kok seperti tidak adil. Nah, saya yakin banyak sekali teman-teman seperti itu. Simak video ini sampai selesai, semoga video ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk Anda. Jika kita melihat hidup ini adalah sebuah proses yang patut untuk dijalani dan kita tahu bahwa hidup itu memiliki banyak rintangan atau banyak problema, dimana begini, kita bisa merasakan manis ketika kita sudah pernah merasakan yang namanya pahit. Kita bisa melihat pelangi ketika kita sudah turun hujan gitu, baru nongol nih pelangi. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Di dalam Islam itu pun juga di balik kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi artinya, apa sih artinya gitu ya? Ketika kita barusan ya teman-teman mungkin mengalami masalah, mengalami problema, sebenarnya di situ nanti ketika masalah Anda selesai, Anda akan merasa lebih pintar, Anda akan merasa lebih lega dan itu. Dan kelegaan itu bisa dirasakan ketika Anda sudah menyelesaikan masalah tersebut atau dalam proses menemukan kemudahan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Namun banyak sekali orang yang tidak merasakan atau tidak terlalu peka dengan hal ini. Sehingga ketika dia mendapatkan sebuah masalah, dia berpikir bahwa dunia ini habis, ya. Berpikir bahwa hidup ini, dunia ini hancur gitu ketika terjadi sebuah masalah. Padahal enggak, sebenarnya hidup kita ini akan terus lanjut terus walaupun ada 10 masalah, ada 20 masalah atau berapapun banyak masalah dalam kehidupan Anda, hidup kita itu tetap terus lanjut. Terus bagaimana mas agar kita bisa melihat dunia ini sebagai sesuatu yang indah? Bagaimana agar sejauh mata memandang ini semuanya indah mas dunia ini? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Fine, ketika kita berbicara tentang masalah, sebenarnya masalah itu tidak hanya datang kepada orang yang kekurangan uang. Banyak orang yang punya kelebihan uang atau uangnya banyak, itu pun juga ada masalah. Mungkin masalahnya udah bukan masalah tentang finansial lagi atau keuangan lagi. Masalahnya bisa jadi masalah keluarga, bisa jadi masalah-masalah yang lain. Ya, kita hidup, selama masih hidup di dunia, kita masih ada masalah-masalah. Itu wajar. Itu wajar, entah itu masalah dalam pekerjaan, dalam percintaan, dalam asmara dan sebagainya, itu selalu ada. Jadi hidup ini salah satu prinsip saya ya. Jadi hidup ini tuh sudah satu paket dengan masalah-masalah itu. Jadi diterima harus ikhlas. Nah, cara mudah untuk kita itu bisa menerima masalah adalah dilebarkan dada kita seikhlas-ikhlasnya. Gitu ya. Jadi kita harus ikhlas menjalani ketika kita dapat masalah. Jadi hidup itu kan adil ya. Ketika ada masalah kita sabar, ketika ada nikmat sedikit kita syukur. Nah, ketika Anda sudah berhasil melewati sebuah masalah yang besar, saya yakin ketika Anda hidup di dunia ini, Anda itu sudah pasti sudah melalui banyak masalah. Masalah-masalah A, B, C, dan semuanya itu tuntas, semua itu selesai. Dan mungkin Anda lupa bahwa Anda sudah pernah menyelesaikan mungkin ribuan masalah di belakang Anda. Jadi, cara menguatkannya adalah ingatlah titik terendah Anda. Ingatlah titik terendah Anda. Saya tidak tahu titik terendah Anda itu apa. Mungkin Anda bisa tuliskan di komentar. Bahwa mungkin Anda pernah makan itu nggak ada, yang ada cuma nasi sama garam atau nasi sama masako atau apa. Mungkin itu titik terendah Anda. Jadi Anda perlu mengingat itu agar Anda merasa bahwa diri Anda yang sekarang adalah lebih beruntung dari dulu. Kalau Anda bisa dulu melewati permasalahan itu, Anda bisa melewati hal itu, pasti saya bilang insya Allah Anda akan pasti bisa melewati masalah yang Anda punya hari ini.
Tinggal sejauh mana mental Anda, mindset Anda, mentalitas dalam menyelesaikan masalah ini. Dan masalah itu kita nggak boleh lari. Kita harus hadapi dengan ikhlas, dengan tenang kita hadapi. Memang tidak mudah, tapi kalau Anda sudah bisa menyelesaikan masalah yang besar, maka Anda akan lebih tenang dan lebih rileks dalam menghadapi masalah-masalah yang kecil atau kelasnya menengah. Gitu ya. Jadi masalah ini sebenarnya adalah tangga kita untuk naik level. Karena orang besar, orang bisa dikatakan menjadi orang besar, biasanya awal hidupnya adalah banyak permasalahan yang dia solving atau dia selesaikan. Ya, jadi bagi hari ini Anda yang masih memiliki masalah, Anda harus yakin dengan diri Anda bahwa masalah itu adalah tangga saya untuk menjadi level saya berikutnya. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Semakin Anda pintar dalam menyelesaikan masalah, Anda akan lebih cerdas ya dalam menyikapi, oh ini masalah begini, berarti aku harus begini, langkahnya begini. Itu karena Anda sudah terlatih dalam menyelesaikan masalah. Hidup ini nggak bisa lepas dari masalah. Lalu bagaimana membuat hidup ini jadi lebih indah? Yang pertama adalah syukuri. Jadi bersyukur bahwa apapun itu, nikmat, bersyukur, masalah juga bersyukur. Karena kita harus tahu, oh ya saya dapat masalah, oke saya akan hadapi. Karena sebentar lagi saya akan naik level, gitu ya. Jadi masalah ini selalu datang kepada orang yang mau naik level. Yang kedua adalah mudah memaafkan. Jadi teman-teman perlu banyak memaafkan orang, memaafkan diri sendiri juga, memaafkan orang lain. Jangan sampai Anda terpukul oleh mungkin kesalahan-kesalahan Anda di masa lalu. Nggak usah ya, yang udah berlalu ya udah, sekarang tatap masa depan. Maafkan juga orang lain yang mungkin menyakiti perasaan Anda, karena kalau Anda sulit memaafkan, sebenarnya akan malah jadi penyakit untuk Anda sendiri. Yang ketiga adalah berpikir positif. Berpikir positif ini ketika terjadi suatu hal, jangan terlalu overthinking hal yang negatif, so just relax aja, mikir positif. Nggak mudah, tapi ini bisa dilakukan. Yang keempat adalah berperasaan positif. Jaga perasaan Anda, karena perasaan ini adalah the most important thing ya, bahkan lebih kuat daripada pikiran Anda. Jadi perasaan ini benar bisa jadi memang kekuatannya lebih powerful daripada pikiran kalau menurut saya. Jadi perasaan kita ini lebih powerful daripada pikiran. Karena perasaan itu cepat. Orang seuzon itu kan dari mata langsung ke perasaan, langsung ke pikiran, gitu ya. Jadi ini harus perasaan kita harus positif juga, gitu ya. Ini untuk membuat hidup kita tuh jadi lebih indah. Pandanglah semuanya menjadi sesuatu yang indah dan insya Allah hidup Anda akan indah. Saya yakin betul dan saya yakin dan percaya bahwa hidup kita sebagai manusia ini perfecto, sempurna. Dan Anda diciptakan Allah juga sempurna, gitu ya. Hidup ini indah. Jadikanlah setiap waktu itu bermakna, enjoy every moment. Jadi setiap momen nikmati, karena hidup ini memang perlu untuk dinikmati. So just enjoy it. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.